Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Nurul Huda MPDI selaku dosen pengampu kami. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti mata kuliah kali ini, ya. Dan juga kami yang beranggotakan Mbak Masna Humairah, Mbak Naizila, dan juga saya sendiri Mustafa Akil itu dari kelompok pertama. Dan di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi pendekatan dalam pengajaran bahasa Arab. Sebenarnya materi ini memang sangat cocok banget buat kita semua. Karena apa? Karena kita nantinya kan pastinya jadi guru. Nah, ketika kita jadi guru, kita penting banget tahu ya, memahami mengenai pendekatan-pendekatannya ya, agar kita bisa berdekatan dengan murid-murid kita nantinya. Oke? Dan juga yang pertama kita nanti akan bahas mengenai pengertian pendekatan dalam pengajaran bahasa. Yang mana pendekatan kali ini, pengertian kali ini nantinya akan dijelaskan oleh teman kita yang bernama Mbak Naizila. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naizila Wilayatul Aulia, NIM 2219126. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendekatan dalam pengajaran bahasa. Secara etimologis, pendekatan itu berasal dari bahasa Inggris, kata approach sepadan dengan al-madkhal dalam istilah bahasa Arabnya. Pendekatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang pertama itu maknanya itu proses perbuatan, kemudian cara mendekati. Makna yang kedua itu usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Adapun secara terminologi, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Vernon van Dijk, pendekatan pada prinsipnya adalah ukuran untuk memilih masalah-masalah dan data-data yang berkaitan antara satu sama lain. Suatu pendekatan dalam menelaah suatu data dilakukan berdasarkan sudut pandang ataupun tinjauan dari berbagai karakteristik maupun cabang ilmu, misalkan ilmu antropologi, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, maupun yang lainnya. Kemudian untuk pengertian yang lebih luasnya lagi, pendekatan itu mengacu kepada seperangkat asumsi mengenai cara belajar mengajar. Pendekatan merupakan titik tolak dalam memandang sesuatu. Jadi, pendekatan bersifat aksiomatis. Aksiomatis itu artinya bahwa kebenaran teori-teori yang digunakan tidak dipersoalkan lagi. Pendekatan pembelajaran atau teaching approach adalah suatu rancangan atau kebijaksanaan dalam memulai serta melaksanakan pengajaran suatu bidang studi atau mata pelajaran yang memberi arah dan corak kepada metode pengajarannya dan didasarkan pada asumsi yang berkaitan. Nah, pendapat yang lain juga mengatakan bahwa pendekatan itu merupakan seperangkat asumsi mengenai hakikat dari belajar mengajar bahasa. Sifatnya itu aksiomatik atau filosofis, gitu. Jadi terdapat beberapa pengertian pendekatan baik secara etimologi, secara terminologi maupun dari para ilmuwan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Mbak Naizila atas penjelasannya. Nah, memang gitu ya teman-teman ya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, bahwa yang pertama adalah proses perbuatan, terus ada cara mendekati, terus yang selanjutnya adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian. Untuk apa? Ya kan? Untuk mengadakan hubungan dengan orang yang nantinya akan kita teliti, gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada macam-macam ya, macam-macam pendekatan dalam pengajaran bahasa, dalam pembelajaran bahasa. Seperti apakah macam-macamnya? Oke, langsung saja lanjut ke Mbak Masna. Macam-macam pendekatan dalam pengajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik sesuai dengan namanya, yaitu sebuah pendekatan yang memberikan perhatian kepada pembelajar manusia, tidak menganggapnya sebagai benda yang merekam seperangkat pengetahuan. Yang kedua yaitu pendekatan berbasis media. Media memiliki peranan yang besar dalam upaya membentuk keahlian peserta didik
dan mengubahnya dari keahlian yang bersifat abstrak yang bersifat konkret. Yang ketiga yaitu pendekatan mendengar mengucapkan. Pendekatan ini mengandaikan bahwa bahasa adalah apa yang didengar dan diucapkan, bukan simbol, sedangkan tulisan hanyalah representasi dari ujaran. Yang keempat yaitu pendekatan komunikatif. Sesuai dengan fungsi kompetensinya, penyajian bahasa hendaknya lebih menekankan kepada kegiatan komunikasi aktif dan praktis. Oke, terima kasih buat Mbak Masna atas penjelasan mengenai macam-macam pendekatan dalam pengajaran bahasa ya. Dan selanjutnya ini saya sendiri akan menjelaskan mengenai pengertian metode dan teknik dalam pengajaran bahasa Arab. Di sini saya tidak menjelaskan banyak-banyak karena simpelnya. Jadi metode ini ya, metode adalah teknik pendidikan dalam menyajikan materi pelajaran ketika terjadi proses pembelajaran gitu ya. Jadi teknik di sini itu dilakukan ketika di saat proses pengajaran gitu. Dan menurut Bapak Muljanto Sumardi, bentar, itu bunyi alarm, sorry. Dan menurut Bapak Sumardi, maksud saya Muljanto Sumardi, itu ada 15 metode pengajaran bahasa asing ya. Ada metode langsung, metode alamiah, ada metode psikologis. Nah, nanti teman-teman bisa disimak di makalah ya, karena itu sudah dijelaskan juga mengenai penjelasannya. Oke, dan kalau misalkan nanti teman-teman ada yang kurang paham, nanti bisa langsung ditanyakan. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.